Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NPM 235921085. Di sini saya akan menjelaskan serangan siber untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi. Yaitu di sini ada pengertian cyber. Kata cyber berasal dari bahasa Inggris cyber, yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia digital, komputer, jaringan internet, dan teknologi informasi. Istilah ini sering digunakan untuk membicarakan aktivitas, sistem, atau ancaman yang terjadi di dunia maya. Lalu di sini ada bidang yang terkait dengan cyber. Beberapa bidang yang umum terkait dengan istilah cyber antara lain, yang pertama ada keamanan cyber. Yang kedua, ilmu dan praktik untuk melindungi data, jaringan, sistem, dan perangkat dari serangan digital. Yang ketiga, ada keamanan informasi. Lalu yang keempat, fokus pada pelindungan informasi, baik yang tersimpan di komputer, server, maupun cloud. Yang kelima, ada forensik digital. Lalu yang keenam, ada proses investigasi untuk menemukan bukti digital terkait kejahatan cyber. Lalu yang ketujuh ada pertahanan cyber. Terus yang terakhir ada strategi dan sistem pertahanan untuk melawan serangan cyber dalam skala besar termasuk keamanan negara. Lalu di sini ada jenis ancaman cyber. Ancaman dalam dunia cyber bisa berupa yaitu malware, program berbahaya seperti virus, trojan, ransomware. Lalu yang kedua ada phishing, penipuan untuk mencuri data dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Lalu di sini ada DDoS, serangan yang membuat sistem atau website menjadi lambat atau tidak bisa diakses. Lalu di sini ada peretasan, yaitu akses ilegal ke sistem atau data. Yang terakhir adalah pencurian identitas, yaitu mengambil data pribadi untuk tujuan kriminal. Nah, di sini ada pentingnya keamanan cyber. Keamanan cyber sangat penting karena yaitu satu, melindungi data pribadi dan informasi sensitif. Lalu yang kedua ada mencegah kerugian finansial akibat penipuan atau peretasan. Yang ketiga, menjaga reputasi perusahaan atau individu. Yang keempat, ada melindungi infrastruktur penting seperti perbankan, kesehatan, dan energi. Di sini ada contoh penerapan keamanan cyber, yaitu menggunakan password kuat atau autentikasi dua faktor. Yang kedua ada memperbarui sistem dan software secara berkala. Yang ketiga ada menggunakan firewall dan antivirus. Yang terakhir ada edukasi pengguna agar tidak sembarangan klik tautan yang mencurigakan. Lalu di sini ada cara melindungi diri di dunia cyber. Yang pertama adalah gunakan password yang kuat dan ganti secara berkala. Yang kedua, aktifkan autentikasi dua faktor. Lalu yang ketiga, jangan klik tautan atau lampiran dari sumber tidak jelas. Yang keempat ada gunakan antivirus dan perbarui software secara rutin. Yang terakhir, waspadai informasi yang mencurigakan. Lalu di sini ada ruang lingkup cyber. Cyber mencakup berbagai aspek teknologi dan keamanan, di antaranya sistem keamanan di pusat data nasional, lalu melacak peretas yang mencuri data perusahaan. Yang terakhir ada tidak melakukan penerimaan nama. Asal usul dan sejarah istilah cyber. Istilah cyber pertama kali populer pada tahun 1980-an, dipengaruhi oleh karya fiksi ilmiah William Gibson dalam novel Young Romance 1984.
yang menggambarkan dunia virtual bernama cyberspace. Namun konsep ini sudah muncul sebelum dalam bidang cybernetik yang dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1940. Cybernetik membahas bagaimana manusia, mesin, dan sistem informasi saling berinteraksi melalui mekanisme umpan balik feedback loop. Di Indonesia, kata ini diserap menjadi cyber sesuai kaidah ejaan Bahasa Indonesia dan cakupannya meluas meliputi semua aktivitas di ruang digital. Lalu di sini ada evaluasi dunia cyber. Yang pertama adalah era awal komputer 1950 sampai 1970. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan masih bersifat lokal. Yang kedua ada fokus pada komputasi ilmiah dan militer. Yang kedua ada kelahiran internet 1980 sampai 1990. Dibagi menjadi dua, yaitu menjadi cikal bakal internet modern. Yang kedua ada muncul email dan World Wide Web. Yang ketiga ada ledakan digital dari tahun 2000 sampai 2010, yaitu muncul media sosial Facebook, Twitter. Yang kedua ada perdagangan elektronik, e-commerce mulai masif. Yang keempat ada era IoT dan cloud dari tahun 2010 sampai sekarang, yaitu Internet of Things menghubungkan perangkat fisik ke jaringan. Yang kedua ada data dan aplikasi dipindahkan ke cloud computing. Lalu ada dimensi dunia cyber, yaitu dunia cyber memiliki 3 dimensi utama yang saling berkaitan. Itu dimensi teknologi adalah infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Yang kedua ada dimensi manusia, yaitu peran pengguna, perilaku digital, dan literasi keamanan. Yang ketiga ada dimensi regulasi, yaitu kebijakan, hukum, dan tata kelola untuk mengatur aktivitas cyber. Lalu di sini ada kategori serangan cyber yang lebih spesifik. Jika sebelumnya kita membahas secara umum, kali ini kita didetailkan kategori serangan cyber, yaitu serangan jangka panjang yang dilakukan oleh kelompok terorganisir, biasanya untuk spion atau sabotase. Yang kedua ada pemanfaatan celah keamanan yang belum diketahui oleh vendor software. Yang ketiga ada penyusup memposisikan diri di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk mencuri atau manipulasi data. Yang keempat ada memasukkan perintah berbahaya ke basis data melalui formulir web. Yang kelima ada model bisnis gelap, di mana pembuat ransomware menjual jasanya di pasar gelap. Lalu di sini ada isu global dalam dunia cyber. Yang pertama ada perang cyber antar negara. Yang kedua, misalnya konflik digital antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan peretasan infrastruktur virtual. Yang selanjutnya ada keamanan data pribadi, yaitu kebocoran data besar yang mempengaruhi politik global. Lalu deepfake dan manipulasi informasi. Dan ini ada teknologi AI digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang sulit dibedakan dari asli. Dark web dan kriminalitas. Lalu bagian internet tersembunyi yang digunakan untuk transaksi ilegal. Lalu di sini ada tren masa depan dunia cyber. AI driven crime security. Kecerdasan buatan membantu mendeteksi serangan lebih cepat.
Lalu di sini ada komputasi keuntungan berpotensi memecahkan enkripsi tradisional. Yang ketiga ada pendekatan keamanan yang lebih fleksibel dan terdistribusi. Yang keempat ada sistem yang tidak mempercayai siapapun tanpa verifikasi, bahkan pengguna internal. Yang terakhir ada mengamankan miliaran perangkat pintar. Lalu di sini ada pengertian cyber di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus, cyber merujuk pada seluruh aktivitas, sistem, dan interaksi digital yang terjadi dalam ekosistem pendidikan tinggi yang mencakup yang pertama ada jaringan dan infrastruktur IT kampus, server akademik, jaringan Wi-Fi, pusat data, sistem keamanan. Yang kedua ada platform dan aplikasi akademik, yaitu Siakat, e-learning, repository, skripsi, dan email kampus. Yang ketiga ada interaksi sosial dan organisasi yang berlangsung melalui media digital, media sosial mahasiswa, website UKM, forum diskusi online. Dengan kata lain, cyber di kampus adalah ruang digital akademik yang menghubungkan mahasiswa, dosen, staf, dan sistem kampus untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan administrasi. Lalu di sini ada lingkungan dunia cyber di kampus, yaitu akademik digital, dibagi menjadi tiga. Yang pertama kuliah daring, Zoom, Google Meet, dan LMS kampus. Lalu pengumpulan tugas dan ujian online. Yang ketiga ada akses jurnal elektronik dan perpustakaan digital. Yang kedua ada administrasi kampus, pendaftaran mata kuliah online, sistem informasi pembayaran dan beasiswa, portal alumni, dan searcher, riset dan inovasi, kolaborasi penelitian menggunakan platform digital, penyimpanan dan pengelolaan data pendidikan kehidupan mahasiswa. Yang organisasi kemahasiswaan mengelola media sosial, website, dan grup diskusi. Lalu yang terakhir ada event kampus disarankan atau dipromosikan secara online. Ini ada pentingnya keamanan cyber di kampus, yaitu karena kampus menyimpan data sensitif seperti biodata mahasiswa, hasil penelitian, dan data keuangan, maka keamanan cyber menjadi krusial untuk mencegah kebocoran data pribadi mahasiswa, melindungi hasil penelitian agar tidak dicuri atau dimanipulasi. Yang ketiga ada mengamankan sistem ujian online dari kecurangan atau serangan. Yang terakhir ada menjaga reputasi kampus sebagai institusi yang profesional. Lalu di sini ada ancaman cyber yang sering terjadi di kampus, yaitu phishing mahasiswa, email palsu yang mengaku dari pihak kampus untuk mencuri akun server. Yang kedua ada peretasan website kampus, mengubah tampilan device atau mencuri data. Yang ketiga ada penyalahgunaan akses jaringan, menggunakan Wi-Fi kampus untuk aktivitas ilegal. Yang keempat ada malware pada perangkat mahasiswa, yaitu menyebar melalui flash disk atau file tugas. Lalu di sini ada contoh aktivitas cyber positif di kampus. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada membuat portal akademik yang terintegrasi. Lalu mengadakan seminar dan kuliah umum secara webinar. Yang ketiga ada mengembangkan aplikasi kampus buatan mahasiswa. Yang keempat ada membentuk unit keamanan cyber kampus untuk edukasi mahasiswa. Kesimpulannya adalah cyber di lingkungan kampus adalah ekosistem digital yang mendukung seluruh aspek pendidikan, penelitian, dan kehidupan kemahasiswaan. Jika dikelola dengan baik, ruang cyber kampus bukan hanya sarana pembelajaran, tetapi juga wadah inovasi dan kolaborasi global.
Namun, tanpa keamanan yang memadai, dunia cyber kampus dapat menjadi salah satunya ancaman yang merugikan mahasiswa maupun institusi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.